1, 2, 3. Mengapa Yusuf bisa mentakwilkan mimpi? Karena Allah yang ngajar. Udah, itu kesimpulannya. Oke, sekarang saya mau bahas lagi begini. Ini tiga poin penting sebenarnya. Poinnya, bukan ceritanya ya, bukan ceritanya. Poin dari cerita ini yang harus kita bawa ke sini. Kalau saya buat pertanyaan begini, mengapa Nabi Yusuf alaihissalam mudah mentakwil mimpi? Mengapa Yusuf alaihissalam mudah mentakwil mimpi? Jawabannya, karena Allah ajarkan. Selanjutnya lagi pertanyaannya, mengapa Allah mengajari Yusuf? Ini poinnya yang kita bawa. Jawaban pertanyaan ini ada di sini. Ya, ini pertanyaan dan jawabannya ada dalam ayat-ayat yang kita bahas. Sekarang yang kedua pertanyaannya, mengapa Allah ajarkan kepada Yusuf? Jawabannya satu. Mengapa Yusuf yang dipilih oleh Allah untuk diajarkan? Jawabannya ini sesungguhnya aku telah meninggalkan. Datuk. Aku telah meninggalkan. Meninggalkan apa? Millata qaumin, agama kaum. Agama kaum. La yu'minuna billah. Mereka tidak beriman kepada. Yuk kita ulang. Ini alasan mengapa Allah pilih Nabi Yusuf untuk diajarkan takwil mimpi. Ya. Ini sesungguhnya aku telah meninggalkan. Aku telah tinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Millata qaumin, ajaran satu kaum. Bisa juga millah itu agama satu kaum. Siapa kaum itu? La yu'minuna billah. Mereka tidak beriman kepada apa pelajaran kita hari ini? Jadi kalau kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik, mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu giftnya nanti,
pemberian Allah, balasan Allah adalah Allah akan ajarkan kita apa yang kita tidak tahu. Jadi syarat menjadi murid. Oke, saya buat bahasa lainnya. Syarat menjadi muridnya Allah. Syarat menjadi muridnya Allah. Kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang itu. Jadi kalau kita ini Allamal Quran, dia mengajarkan Al-Quran. Kalau kita ingin diajari oleh Allah Al-Quran, rumusnya satu tadi. Kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang itu persyaratan pertamanya. Dari mana kita dapat surat Yusuf? Mengapa Yusuf diajarkan? Karena Yusuf meninggalkan millah, meninggalkan ajaran satu kaum. Siapa kaum itu? La yu'minuna billah, tidak beriman kepada ini. Bisa panjang kalau saya bahas ini, kalau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya? Kita ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih meyakini hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berjalan dengan baik proses pembelajaran itu. Apa syaratnya jadi murid Allah? Tinggalkan millah, tinggalkan millah. La yu'minun, yang tidak sekarang banyak sekali millah la yu'minun itu, baik dalam bungkus klasik maupun dalam bungkus modern. Yang orang kadang nggak ngeh itu dalam bungkus modern. Itu millah itu. Ya. Nah, cara mereka membuat milah-milah tadi dengan ketentuan-ketentuan. Orang yang disebut keren di abad ini adalah ini. Orang yang sukses menurut mereka adalah ini. Sehingga kadang-kadang kita lupa itu. Ini punya standar loh ini. Kita sebagai muslim bukan hanya disuruh sholat, bukan hanya disuruh syahadat, bukan hanya disuruh puasa. Kita punya standar. Standar sukses seorang muslim itu apa? Nah, sekarang kita mengakui sebagai seorang muslim, tapi standar sukses kita, standar sukses kapitalis yang kita pakai. Iya, tidak bisa meninggalkan. Standar sukses muslim adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang sukses. Itu standar Islam. Dijauhkan dari neraka artinya dijauhkan dari hal-hal yang dapat mengundang murka Allah. Dimasukkan ke dalam surga berarti diringankan, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menjadi asbab dia masuk surga. Jadi kalau dogma-dogma itu tidak kita buang, sementara kita masih terus dengan Quran, maka ada gap, ada pemisah nanti. Takut kita tidak akan dapat. Proses pembelajaran kita sebagai murid, Allah sebagai guru itu nggak akan berjalan dengan mulus. Karena apa tadi? Syarat pertamanya tidak dipenuhi. Nabi Ibrahim memenuhi syarat pertamanya. Taraktu millata, aku tinggalkan millah. Qaumin, satu kaum. Siapa kaumnya? La yu'minuna billah, mereka tidak beriman kepada Allah. Wow, ini kalau dibuat mata kuliah bisa 6 SKS ini aja nih. Bisa 6 SKS ini aja satu ini. Apa milah yang hari ini kita terima suka ataupun tidak melalui media sosial, melalui kita bermasyarakat. Yang diyakini di sini beda dengan yang kita baca.
Inna akramakum indallahi atqakum. Satu norma Al-Quran. Apa artinya? Inna akramakum indallah atqakum. Apa artinya? Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hari ini sibuk orang mencari kemuliaan. Ukuran mulia menurut dunia hari ini bukan itu. Itu sebabnya barangkali nilai-nilai agama dalam draft pendidikan dihapus, karena itu katanya bukan nilai-nilai agama, nilai-nilai ini. Iya? Padahal yang kita tahu moral dengan akhlak itu beda. Moral itu dibentuk di luar, akhlak itu berasalnya dari dalam. Diganti jadi budi pekerti. Budi pekerti pengganti akhlak. Oh, jangan gunakan bahasa Arab, jangan gunakan bahasa Arab. Takut bener kayaknya dengan yang berbau Arab. Padahal beda, budi pekerti dengan akhlak itu beda. Iya? Maka sekolah kepribadian mahal gitu. Sekolah kepribadian itu gimana cara bawa gelas, gimana berjalan depan orang, gimana ngomong depan orang. Tahu berapa bayarannya sekolah kepribadian? Iya? Kalau nggak ada uang di atas 10 juta jangan daftar dah. Mahalnya. Padahal itu aja sebenarnya. Apa yang diajarkan di sini nggak bisa dibandingkan dengan itu. Gratis padahal. Bisa dipahami? Mengapa Allah pilih Yusuf untuk diajarkan? Karena Yusuf sudah meninggalkan agama kaum yang tidak masuk. Pertanyaannya, ini sesungguhnya aku telah meninggalkan millata qaumin, millah satu kaum. Millah ini bisa agama, millah ini bisa ajaran. Iya? Nanti kalau dalam bahasa ini nanti bisa disebut dengan isma. Siapa? La yu'minuna billah. Mereka tidak beriman kepada Allah. Yuk kita ulang. Ini sesungguhnya aku telah aku telah meninggalkan millata qaumin, millah satu kaum. Siapa kaum itu? La yu'minuna billah. Mereka tidak beriman kepada Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Qaumin, min bertemu dengan lam, idgham bila gunnah. Mil ditahan dulu, la-nya 2 harokat. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Ya. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna
Lagi. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. 1, 2, 3. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. 1, 2, 3. Hafal? Sesungguhnya aku meninggalkan. Apa aku meninggalkan? Taraktu millata qaumin. Millah satu kaum. Mereka tidak beriman kepada Allah. La yu'minuna billah. Lagi. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Dari zalikumah, zalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Dari zalikuma 1, 2, 3. Pergeseran di sini, di pemikiran kita, qaumil la 2 harokat. Setiap la, ya, setiap kata la dalam Quran itu 2 kemungkinan, tidak atau jangan. Nah, kita sudah tahu, maka intonasi mengatakan tidak dan jangan itu nadanya tinggi, ya. Nah, dari qaumil la itu lamnya ditahan dulu. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Ini 1, 2, 3. Paling tidak apa yang kita lakukan ini mencoba untuk merealisasikan 2 hadis Nabi yang saya baca di awal. Masih ingat hadis yang saya baca di awal? Hiasilah oleh kalian Al-Quran dengan suara terbaik. 1. Yang kedua, tidak termasuk golonganku yang tidak melagukan Al-Quran. Nah, kita belajar untuk merealisasikan ini, ya, gitu. Lanjut. Wahum bil akhirati hum kafirun.
wa hum bil akhirati dalam rukun iman, salah satu di antara 6 rukun iman itu adalah percaya kepada hari akhir. Secara tidak langsung keyakinan ini digerus, dipelorotin ya, sedikit demi sedikit oleh orang-orang yang la yu'minuna billah. Maka yang terjadi sekarang, konsep berpikir orang sekarang adalah kini di sini. Gitu. Kini dan di sini. Di sini itu mestinya di dunia. Alangkah singkatnya jangkauan masa depan kita. Visionernya mereka itu cuman sebatas ini nih. Kalau ini kita terpahami dalam 80 tahun, berarti visi dia ke depan cuman sekitar 80. Kalau kita tidak bisa dihitung dengan ini, abada. Jadi kalau begitu siapa yang paling visioner sebenarnya dalam hidup ini? Orang ini saya tahu ini bukan spidol saya nggak mau ngantongin ini. Ini saya tahu ini minuman bukan buat saya, apalagi minuman ini minumnya nggak halal. Sehaus apapun saya nggak akan saya minum. Mengapa? Karena saya nggak berpikir hilang haus di sini. Saya berpikir nanti akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Keyakinan hari akhir itu mempengaruhi apa yang kita lakukan hari ini. Siapa yang lebih visioner? Visioner mereka, visi mereka paling cuma 80-90 tahun. Jangan minta sampai 100 tahun umur, nyusahin yang hidup. Ya. Kalau kita berdoa Allahumma tawil umurona, jangan minta umur sampai 100 tahun. Nyusahin yang hidup. Maka ganti umurnya bukan Allahumma tawil umurona, Allahumma barik umurona. Jangan panjangin, berkahi. Ya Allah, berkahi umur kami. Selama kami hidup, kami masih bisa berbuat kebaikan. Kalau kami sudah tidak dapat berbuat kebaikan lagi, maka kami siap menghadap-Mu daripada jadi beban. Enak kan? Gitu. Ada orang yang sudah 6 tahun terbaring di tempat tidurnya, usianya sudah 88 tahun. Berarti dari usia 78 tahun dia terbaring. Setiap kali dia ingatkan sholat, marahnya minta ampun. Ya, setiap kali diingat, sabar bu, jangan ngajarin saya. Si mbaknya yang di rumah itu tidak boleh duduk di kursi begini. Ini tempat tidurnya. Kalau anak-anaknya kan ini punya kursi nih. Kursi gini, ngeliatin mamanya, cucu-cucunya ngeliatin. Kalau si mbaknya nggak boleh duduk di sini, duduknya harus di bawah. Iya bu, nggih bu. Itu akhlak dia sampai hari ini, nggak bisa diubah oleh anak-anaknya. Anaknya dokter, dibawa ke dokter yang paling terbagus di Jakarta. Bahkan salah satu anaknya itu adalah direktur satu rumah sakit.
Dibodoh-bodohin sama dia direktur. Oke, 8 tahun begitu. Kadang terlihat udah mati, maaf bahasa kasar ya. Kadang kelihatannya udah meninggal, tapi sebenarnya masih hidup. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau dia lagi marah, dia bisa berlari naik ke lantai 2. Keren nggak? Onopo. Anaknya saja yang umur 60 itu naik ke lantai 2 ngos-ngosan. Dia berlari kayak berlari itu. Orang jalan di sebelahnya, harus seberangnya, padahal rumahnya itu di komplek mewah, itu jauh. Jalan itu lebar. Kalau dia lagi teriak, jelas sebelah rumah kedengaran. Umur 88. Panjang umurnya. Saya bersyukur pada Allah ketika disebut nama saya dan diajak berdoa, mau. Karena biasanya berapa banyak diajak Ustadz ke sana, Bu, kita doa ya Bu untuk kesembuhan. Enggak mau. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari kita ada seperti itu. Ini apa? Ini karakter. Ini karakter. Tanam gagasan, petik perbuatan, tanam perbuatan, petik kebiasaan, tanam kebiasaan, petik karakter, tanam karakter, petiklah nasib. Nasib adalah buah dari gagasan. Salah gagasan, salah itu. Karena pendidikan yang diterimanya di masa mudanya begitu. Ya Bu. Begini, bagus pertanyaannya. Apakah karakter seseorang tidak bisa diubah? Tidak ada yang tidak bisa diubah selama yang bersangkutan mau. Oke, ngerti nggak? Bu Faruk mau ngubah saya nggak bisa kalau saya nggak mau. Betul? Gitu. Jadi kembali lagi kepada gitu. Karena didikan yang diterimanya ya seperti itu. Yang bukan sekelas dia nggak boleh duduk sejajar, harus duduk di bawah. Mundurnya pulang nggak boleh membelakangin. Baru. Nggak boleh, kelasnya beda, nggak boleh membelakangin gini. Nauzubillah min zalik. Saya kasihan lihat anaknya. Sekarang perawatnya itu sampai 3 bulan sekali ganti perawat, karena nggak ada yang sabar. Udah dinaikin lagi gaji perawatnya, dijanjikan gaji yang lebih lagi. Tetap aja 3 bulan berhenti. Nggak ada yang kuat. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dari itu ya. Kembali lagi, Quran tidak akan mengubah kita kalau niat kitanya sendiri tidak mau berubah. Ya tadi, mengapa Allah ajarkan Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf sudah meninggalkan milah. Meninggalkan milah berarti berubah. Kalau bicara soal perubahan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta ma bi anfusihim. Itu konsep perubahan dalam Islam. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyir, tidak akan mengubah ma biqaumin, apa yang ada pada satu kaum. Sampai situ paham? Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada satu, hatta sampai yughayyiru, mereka mengubah ma bi anfusihim, apa yang ada dalam diri mereka. Berarti perubahan itu ini dulu diubah nih. Kalau ini belum berubah, nggak bakalan berubah. Nah, bangsa Indonesia ini baru bisa berubah kalau ininya ini diubah nih. Apalagi yang di atas sono ini diganti dengan otak baru, itu baru bisa maju.
Kalau masuk otak ini juga nggak bakalan. Jadi jangan kalau kita berdoa mengapa tidak dikabulkan oleh Allah, karena ada syaratnya. Hatta yughayyir, sampai mengubah ma bi anfusihim, apa yang ada dalam diri. Nah ini yang nggak diubah dulu. Banyak yang kita lihat orang yang bisa gampang dengan berubah. Makanya tadi ketika kita buka lembaran Quran ini, niatkan segalanya. Saya ingin berubah menjadi lebih baik menurut pandangan Allah. Itu dulu, itu dulu. Sehingga kita duduk dalam kondisi sami'na wa ata'na. Seperti kita seakan-akan kita membayangkan kita mendatangi seseorang yang sangat banyak ilmunya, sangat alim. Kita dengerin satu persatu kata-kata yang keluar, kita ambil, kita catat, kita simpan. Itu kalau manusia, apatah lagi yang memberikan nasihat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur pada Allah dengan perjalanan waktu, dengan ngajar yang dipertemukan dengan berbagai macam hal. Saya hanya meyakini itu cara Allah memperkaya ini saya, memperkaya khazanah saya. Akhirnya ujungnya kita bawakan ke diri kita kan. Kalau yang kita bagus, nggak bagus, kita na'udzubillahi min zalik. Kalau yang bagus, ya Allah mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Jadi umur ini pada hakikatnya adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Nah, salah satu alatnya adalah dengan banyak berhablum minallah, hablum minan nas. Yang tidak tahu jadi tahu, ya. Yang tadinya kita nggak kepikiran ternyata ada. Saya nggak pernah mikir loh masih ada di zaman ini yang pakai seperti tadi. Yang ada kita dulu lihat zaman-zaman film-film dulu, zaman kolonial Belanda, Ndoro, ingat Ndoro? Iya, kalau ajaran-ajaran Ndoro kan gitu tuh. Yang ininya harus di bawah duduk. Saya kira masih hanya ada di film-film, ternyata masih ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Ya, apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Oke, wahum bil akhirah. Tadi apa? Yang pertama, kaumin tadi. Ciri kaum tadi. Pertama, la yu'minuna bil, kaumnya tadi la yu'minuna billah. Satu. Kedua, wahum, dan mereka bil akhirah, terhadap akhirat, hum. Diulang lagi coba sini. Ini penguatan, taukid dengan pengulangan. Kafirun, ingkar, tidak percaya kepada hari akhir. Ketika diajak bicara hari akhir, dia malah nyolot. Udah kayak udah pernah aja ke surga. Iya kan? Udah pernah aja ke alam kubur. Ketika kita cerita kubur, kayak udah pernah aja ke alam kubur. Sebenarnya rumus hidup ini sederhana. Ne ora kelem ya menang gitulah. Itu bahasa Jermannya. Ya. Ne ora kelem ya menang. Selamat udah, orang nggak marah. Itu ada lagi ustadz yang cerita tentang akhirat, kayak udah pernah aja dia ke sono. Lu aja duluan ke sono. Astagfirullahaladzim. Ya. Wahum bil akhirati hum. Sebenarnya wahum bil akhirati kafirun itu sudah jelas. Tapi diulang lagi hum. Sangkingnya tadi. Hingga dimakan, dan mereka benar-benar tidak percaya kepada hari akhir. Berarti yang mereka percaya cuma tadi lingkaran
kekinian dan kedisinian. Gitu. Itu mulainya. Nanti masuk dari kekinian dan kedisinian mengkerucut lagi menjadi namanya egosentris. Itu mulai penyakitnya itu di situ. Berpikirnya mulai dari kekinian dan kedisinian, nanti menerus mengerucut lagi sampai kepada namanya egosentris. Dia nggak pernah berpikir orang lain, yang dipikirkannya cuma diri dia. Tinggal dikontrakan, nyalain dangdut gede-gedean, orang sebelah lagi sakit nggak mau tahu. Itu namanya egosentris. Dia ininya pikirannya hanya bermuara ke dirinya sendiri. Yang penting saya enak, saya senang, saya puas. Masa bodoh dengan orang lain. Itu yang terjadi. Nauzubillah min zalik. Ya. Wahum bil akhirah, wahum bil akhirati hum kafirun. Wahum bil akhirati hum kafirun. Lagi. Wahum bil akhirati hum kafirun. 1, 2, 3. Ini relatif, tidak ada kata baru. Ini cuma tinggal mengingat urutannya saja. Hum, akhirah, kafirun, itu sudah banyak sekali di sini kita. Ini tidak ada menghafal kata baru. Ini hanya mengingat urutan. Yuk, dari zalikuma. Zalikuma mimma allamani Rabbi. Inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billah. Terus terakhir, kalau kata-kata kafirun, dhalun, musyrikun itu jangan digini-giniin. Malam Kamis kemarin itu saya selesai salat Isya, saya berkomunikasi dengan imamnya, ya, itu di salah satu masjid di daerah Kelapa II, karena saya ngajar di sana, saya isya di sana. Itu waladhdallinnya itu digini-giniin banget. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu nggak boleh. Kalau kita sudah masuk frame ini, sudah masuk, kita suka kepada hal-hal yang kita suka, kita tidak suka kepada hal-hal yang kita tidak suka. Yang suka dan tidak suka itu ada di Quran semua. Kalau misalnya terhadap orang-orang yang beriman, bil mu'minin, asik dengarnya. Tapi terhadap bil kafirin, nggak boleh ngomong kafirin, nggak boleh. Nadanya tegas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi jangan digini-giniin mentang-mentang lagunya bagus. Nah, orang kita enak lagunya ya. Sama aja dengan nyanyi barat, tagnya sedih. Padahal sedih loh itu. Jadi kita gagal menjadikan Quran ini sebagai mengokohkan komitmen. Makanya kita doanya kan ketemu di Quran,
Kalau bertemu dengan kafir, nauzubillah min zalik. Bertemu dengan neraka, nauzubillah min zalik. Bertemu dengan azab, nauzubillah min zalik. Bertemu dengan nikmat, mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Bertemu dengan surga, mudah-mudahan kami termasuk. Nah, rasa takut dan rasa harap itu beda ekspresinya. Jangan dibalik. Minal khosirin. Nggak nyambung itu. Orang yang rugi. Jadi kesimpulannya, ilmu bacanya dapat, ilmu bahasanya nggak dapat. Bisa dipahami? Ilmu bacanya dapat, ilmu bahasanya nggak dah. Padahal duanya harus sama. Jangan dibawa lagu rendah kalau itu berkaitan dengan azab. Ya. Yang paling gampang contohnya Al-Fatihah itulah. Mulai dari ghair. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu penuhi pikiran dan hati kita dengan rasa harap. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doanya karena memang harus begini, tapi tidak terlalu vulgar. Ini ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kayak musabaqah saya bilang, ini salat apa musabaqah? Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendekati Quran dengan pendekatan yang menyeluruh. Kan itu yang jadi soal sekarang. Mendekati Quran dengan pendekatan yang menyeluruh, ya. Itulah yang disebut dengan tadabbur Al-Quran 5 in 1. Baca, hafal, kaji, fahami, hayati. Baca, hafal, kaji, fahami, hayati. Mudah-mudahan dengan 5 step ini memudahkan kita untuk mengamalkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu ahad depan insyaallah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Allah jaga istiqomah kita. Allah sehatkan badan kita. Dan Allah jaga agar kita senantiasa bersemangat untuk talabul ilmi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.